Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Tetap semangat untuk belajar, ya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung, ya, dari makhluk-makhluk Allah yang membahayakan kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan pandemi atau virus corona ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali seperti biasa belajar di kelas bersama-sama. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang materi toharoh, pengertian toharoh, ya, kemudian bagian-bagian dari toharoh, termasuk di dalamnya adalah membahas tentang hadas, hadas besar, hadas kecil, ya, hadas yang termasuk hadas besar apa saja. Kemudian orang yang dikatakan berhadas besar itu seperti apa dan bagaimana cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Kemarin kita sudah membahasnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan macam-macam toharoh, ya, menyambung materi yang kemarin. Bahwa kemarin dikatakan bahwa toharoh itu paling tidak, ya, terbagi ke dalam 3 bagian, ya. Ada wudhu, ada mandi, ada tayamum. Jadi macam-macam toharoh itu paling tidak ada 3 macam. Ada mandi, ada wudhu, dan ada tayamum. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas ketiga macam toharoh tadi. Pertama adalah tentang mandi. Nah, mandi yang biasa kita lakukan sehari-hari, ya. Pertama, kalian boleh melihat, ya, buku yang telah kalian beli dari sekolah, ya, di halaman pertama, ya, kurang lebih di halaman 5, di halaman 4, ya, bukunya buku yang seperti ini, ya, buku fikih, ya. Di sana pertama macam-macam toharoh, kalian bisa sambil dilihat dan dibaca-baca. Pertama adalah mandi. Apa itu mandi? Nah, kita bisa lihat pengertian mandi. Dalam pengertian sehari-hari, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu pengertian secara umum mandi yang biasa kita lakukan sehari. Ya, minimal 2 kali lah, pagi dan sore. Ya, itu artinya meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi pula di dalam agama kita ada 3 macam. Pertama, ada yang disebut dengan mandi urfi atau mandi, ya, mandi biasa. Mandi urfi itu adalah mandi biasa. Kemudian yang kedua, mandi sunat atau mandi, ya, yang waktunya disunahkan oleh Nabi. Kapan kita mandi sunnah itu? Kemudian yang ketiga adalah mandi wajib, ya, seperti orang yang sudah berhadas besar, maka dia mandi wajib. Nah, jadi sekali lagi mandi pun terbagi ke dalam 3 bagian. Mandi yang urfi, mandi yang biasa dilakukan kita sehari-hari minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian mandi sunnah. Mandi sunnah itu adalah terkait dengan waktu-waktu tertentu, ya, yang disunnahkan pada waktu tersebut kita untuk mandi. Kemudian yang ketiga adalah mandi wajib. Nah, kemudian anak-anakku di halaman berikutnya kita bisa lihat seorang muslim yang beriman tentunya ia akan selalu menjaga kebersihan, termasuk mandi untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit. Nah, salah satunya manfaat dari toharoh, ya, mandi ini adalah agar kita terjaga dari kesehatan
kesehatan badan. Dan insya Allah kalau kita rajin mandi menggunakan sabun ya, mandinya mandi yang betul-betul meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit virus corona yang saat ini sedang melanda kita. Nah, anak-anakku, ketiga mandi yang telah disebutkan tadi oleh Bapak, mandi urfi, mandi sunnah, dan mandi wajib ya, berbeda maksud dan tujuannya ya. Jadi pertama tadi disebutkan mandi urfi. Apa itu mandi urfi? Ya, mandi urfi itu disebut juga mandi yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Orang yang jarang mandi, ya, selain badannya akan bau dan tidak akan didekati oleh siapapun, oleh teman kalian karena bau, ya. Selain bau juga kotor. Akibatnya mudah diserang berbagai penyakit. Untuk itu jagalah kebersihan badan agar badan kita segar dan sehat, yaitu minimal dengan mandi 2 kali dalam sehari. Itu mandi biasa atau mandi urfi. Kemudian yang kedua adalah mandi sunnah, yaitu mandi yang dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Misalnya ketika hendak mengerjakan sholat id, ya, sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, maka Rasul menganjurkan ya kepada kaum muslimin wal muslimat untuk mandi sunnah. Nah, tata cara mandi sunnahnya ini adalah seperti mandi wajib ya. Kemudian bagi laki-laki pada hari Jumat nih. Jadi pada hari Jumat kalian disunahkan untuk mandi ya, mandi sunnah. Insya Allah apa yang diajarkan oleh Rasulullah kemudian kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mandi ta'abudi atau mandi wajib. Nah, mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi junub. Nah, jadi mandi ta'abudi itu disebut juga dengan mandi wajib, disebut juga dengan mandi besar, disebut juga dengan mandi junub. Mandi besar yang dimaksud bukan berarti kita mengguyurkan air ke kepala kita dengan ember, bukan, maksudnya bukan seperti itu. Tapi mandi besar yang dimaksud adalah mandi untuk menghilangkan hadas-hadas besar. Ya, seperti yang telah kemarin dijelaskan. Nah, mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh yang disertai dengan niat. Nah, inilah yang membedakannya. Ya, yang membedakan antara mandi urfi, mandi sunnah, ya, kemudian mandi wajib. Maka yang membedakan ketiga mandi ini adalah niatnya. Nah, untuk menghilangkan hadas besar niatnya. Jadi, niat inilah yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi-mandi yang lainnya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junubang fatahharu. Ya, artinya dan apabila kamu junub, kamu berhadas besar, maka mandilah. Nah, anakku yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian B, syarat mandi wajib. Nah, perhatikan, kalian boleh dilihat bukunya. Syarat mandi wajib yaitu dalam keadaan berhadas besar. Jadi orang yang berhadas kecil tidak perlu dia mandi besar. Karena hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudhu. Jadi orang-orang yang berhadas besar atau yang mandi besar itu adalah mereka yang memiliki hadas besar. Seperti orang-orang yang kemarin Bapak sebutkan. Di antaranya selesai haid kalau perempuan, setelah selesai nifas, ya, dan lain sebagainya. Jika seseorang dalam keadaan berhadas kecil, baginya baginya berwudu berhadas kecil. Untuk mensucikan cukup dengan berwudu, ya. Jadi hadas kecil disucikan dengan wudu, hadas besar disucikan dengan mandi. Baik, lalu rukunnya apa saja? Nah, ini rukun mandi. Rukun mandi wajib antara lain pertama, niat di dalam hati, yakni menyengaja mandi dengan maksud untuk menghilangkan hadas besar, diawali dengan membaca basmalah. Kedua,
mulai dengan mencuci kedua tangan sampai pergelangan 3 kali. Nah, ini tata caranya harus diperhatikan ya. Bapak ulang nih dari pertama. Pertama niat, ya, membaca bismillah. Kemudian yang kedua, mulai dengan mencuci kedua tangan sampai pergelangan 3 kali seperti ketika kita akan wudhu. Ketiga, dilanjutkan dengan membasuh kemaluan, ya, dibasuh. Kemudian setelah itu berwudu secara sempurna seperti wudhu ketika hendak melaksanakan sholat. Artinya di dalam mandi besar ini, ya, ada tata cara seperti kita berwudu, ya, seperti kita berwudu. Sama caranya. Yang pertama niat, membasuh kedua tangan, membaca bismillah, dilanjutkan dengan membasuh kemaluan kita, kemudian berwudu seperti kita wudhu hendak sholat. Nah, wudhu di dalam mandi wajib tidak diperintahkan untuk membaca basmalah. Nah, kalau kita wudhu ketika akan sholat, kita membaca basmalah dulu, tetapi ketika di dalam mandi besar tidak usah membaca basmalah, ya. Nah, dan juga tidak diperintahkan untuk membaca syahadat setelah wudhu dalam mandi besar. Kalau kita akan setelah berwudhu ketika akan melaksanakan sholat itu setelah wudhu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kalau di dalam wudhu di dalam mandi besar tidak disyariatkan untuk membaca bismillah di awal, dan di akhir tidak disyariatkan untuk membaca syahadat. Kemudian yang kelima, mengalirkan air ke kepala, ya, sebanyak 3 kali sambil menyelang-nyelangi rambut agar sampai ke urat-uratnya. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau tidak ada sampo? Sampo tidak menjadi rukun, ya. Tetapi kalau ada sampo, ya, kalian boleh menggunakan sampo agar kepala kita, ya, kotoran yang ada di kepala kita lebih bersih. Kemudian yang keenam, mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari belahan kanan, ya. Belahan kanan terlebih dahulu diguyurkan airnya, kemudian setelah itu sebelah kiri, ya. Dan kemudian setelah itu baru mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari belahan kanan, kemudian mencuci kedua kaki. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya deh, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Nah, siapa saja mereka yang diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub? Nah, pertama, maaf Bapak sebutkan, tetapi tidak perlu dibahas berkelanjutan ya. Kalian nanti akan memahaminya secara langsung nanti di kelas-kelas setelah kelas 6, kelas SMP, SMA dan selanjutnya. Pertama, orang yang wajib mandi besar adalah bersetubuh. Yang kedua adalah keluar air mani. Yang ketiga, perempuan setelah selesai haid. Yang keempat adalah seorang ibu yang telah atau yang telah melahirkan, biasanya keluar darah nifas, kemudian biasanya 40 hari, dan apabila selesai dari darah nifasnya, maka ia wajib mandi besar atau mandi junub atau mandi ta'abudi. Nah, anak-anakku, itu tentang mandi. Kemudian bagian toharoh yang lain adalah wudhu. Nah, ini wudhu juga, ya. Pengertian dari wudhu tadi mah, pengertian mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan wudhu adalah menurut bahasa artinya bersih, elok, bagus, atau indah. Nah, ini pengertian wudhu secara bahasa: bersih, elok, atau indah. Sedangkan menurut syara, menurut ajaran agama Islam, wudhu itu artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Nah, turunnya hukum perintah tentang wudhu ini bersamaan dengan diturunkannya perintah sholat, yaitu 1,5 tahun sebelum tahun hijrah. Orang yang hendak melakukan sholat diwajibkan berwudu terlebih dahulu, sebab wudu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya kalau orang akan melaksanakan sholat, maka ia diwajibkan untuk berwudu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu diantaranya adalah pertama, Islam. Jadi wudhu ini ya diwajibkannya hanya kepada orang Islam yang diwajibkan kepadanya untuk sholat. Kalau di luar Islam tidak wajib mereka wudhu. Untuk apa mereka wudhu? Ya. Nah, yang kedua, tamyiz. Apa itu artinya tamyiz? Tamyiz artinya dapat membedakan baik dan buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga, tidak dalam keadaan berhadas besar. Jadi orang yang berwudu ini dia tidak berhadas besar. Kenapa? Karena jika dia berhadas besar dibersihkannya bukan dengan wudu, tapi dengan mandi. Kemudian yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Nih bagian-bagian air nanti kita akan bahas ya. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ada nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Misalkan getah, cat, dan sejenisnya. Jadi ketika ada sesuatu di anggota wudhu kita, misalkan di tangan ada cat, maka bersihkan dulu sebelum kita berwudhu. Bersihkan ya. Dan kemudian juga ketika kita berwudhu, kemudian menggunakan tangan panjang bajunya itu bisa dilipat sampai ke sikut ya. Jangan sampai ketika kita wudhu bajunya dibasahin gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya rukun wudhu. Apa saja rukun wudhu itu? Rukun wudhu diantaranya ada 6. Pertama, niat, yaitu menyengaja di dalam hati untuk melakukan wudhu dan menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, membasuh seluruh muka, yakni mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala. Ya, ingat, mengusap kepala bukan mengusap rambut. Kalau orangnya botak tidak punya rambut mau mengusap apa? Ya, artinya di sini bukan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib itu artinya berurutan. Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Tertib urutannya. Kemudian apa saja sunah-sunahnya tadi, rukunnya, sekarang sunatnya. Nih, perhatikan. Pertama, membaca bismillah pada permulaan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Istilah dalam wudhu itu ada yang disebut dengan tamadmadhah, yakni berkumur-kumur. Kemudian yang keempat, membasuh hidung dengan cara istinsyak dan istinsyar. Istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung dan istinsyar itu adalah mengeluarkan air kembali dari hidung. Nah, istinsyak artinya memasukkan air ke dalam lubang hidung, sedangkan istinsar artinya mengeluarkan kembali air yang telah dihirup oleh hidung ya. Kemudian yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri, menyelang-nyelangi jari dan kaki ya. Jari-jari tangan dan jari kaki itu diselang-selangi dengan menggunakan jari tangan kita kalau kaki ya. Kemudian menyelang-nyelangi janggut, yang punya janggut ya, itu ketika berwudu harus diselang-selangi janggutnya ya. Kemudian membaca doa setelah wudu. Nah, adapun bacaan doa setelah wudu itu ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doa setelah kita berwudu. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan doa seperti yang barusan Bapak sebutkan ya, membaca syahadat.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tayamum, ya, karena tayamum ini bagian dari taharah. Tadi mandi, kedua wudhu, dan ketiga tayamum. Nah, pengertian tayamum, kalian juga bisa dilihat gambarnya tuh, ada gambar tentang tayamum. Tayamum adalah menyapu muka dan dua telapak tangan sampai pergelangan. Ulangi, menyapu muka dan dua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi muka dulu baru telapak tangan. Sampai pergelangan sebanyak 1 kali dengan tanah yang bersih untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Tayamum bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Nah, orang yang sakit takut sakitnya itu akan bertambah parah ketika terkena air, maka dia boleh tayamum. Ya. Kemudian selain bagi orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan, misalkan kita bepergian ke suatu tempat yang jauh, ya, kemudian datang waktu sholat, ya, maka ya walaupun ada air di tempat ketika kita akan sholat di tempat atau di rest area, biasanya ada tempat sholat, di situ ada air, tetapi kita dibolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Pak, bagaimana kalau aku mah ingin wudhu aja? Silakan. Yang mau tayamum juga diperbolehkan. Ya, jadi boleh bertayamum. Nah, kemudian orang yang tidak mendapatkan air, dia boleh tayamum. Jadi yang diperbolehkan tayamum itu adalah orang yang sakit, orang yang dalam bepergian, dan orang yang pada saat itu musim kemarau, dia tidak mendapatkan air di mana-mana. Nah, kemudian nih di sini ada penjelasan air tidak mendapatkan air untuk berwudu atau mandi setelah berhadas kecil atau berhadas besar. Artinya, jika musim kemarau datang, orang yang berhadas besar pun itu diperbolehkan untuk menggantinya dengan tayamum karena tidak ada air. Lalu bagaimana tata caranya? Nah, anakku, maaf ini terbalik nih. Nah, tata cara tayamum seperti yang kita saksikan di gambarnya, anak-anakku. Nah, pertama, menepukkan tangan ke bumi atau ke dinding atau apa saja yang diperkirakan ada debu. Misalkan kita di bis, kita boleh ke jok di depan kita, ya, atau boleh ke mana? Ke kaca mobil, ya, atau ke dinding yang dianggap di situ ada debu. Kemudian yang kedua, setelah kita menepukkan tangan kita ke debu, maka kemudian sapulah dengan tangan itu muka kita. Ya, menyapu muka dengan kedua telapak tangan sebanyak 1 kali. Nah, kemudian setelah itu tidak usah ditepukkan lagi ke debu tangan kita. Langsung saja mengusapkan tangan, ya, telapak tangan, punggung tangan sampai pergelangan. Ini gambarnya kalian boleh lihat. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, sekali lagi ya, macam-macam tohara itu ada mandi, ada wudhu, ada tayamum. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan sebelum kalian melihat video yang akan Bapak share tentang wudhu, ya, apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.